Baik, kita menuju ke latihan 1.6 tentang kekontinuan dari sebuah fungsi. Oke, apa itu maksud fungsi kontinu? Jadi kalau saya buat sebuah kurva misalnya, ya, sebuah kurva seperti ini, misalnya ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, jadi misalkan dia kurvanya seperti ini, misalnya kita punya kurva seperti ini, gitu. Misalnya ya, seperti ini. Oke, jadi ini saya perpanjang sedikit. Oke, misalnya ini nilai ada ini X-nya 0, misalnya ini X-nya 1, di sini X-nya 2, di sini X-nya 3 ya misalnya. Jadi sebuah fungsi itu kita akan continue jika ya continue fungsi itu continue jika dia memenuhi dua syarat, tiga syarat harus dipenuhi. Continue di X sama dengan C ya jika FC-nya bernilai sama dengan limit X mendekati C di fx ya. Ini syarat sebuah fungsi dikatakan continue. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka fungsi tersebut kita katakan discontinue. Nah, contohnya di sini uh, ini discontinue karena ya di X sama dengan 1, F1-nya ada nilainya, tapi limit X mendekati satunya untuk fx limitnya adalah tidak ada ya. Tidak ada. Kenapa limit tidak ada? Karena limit X mendekati satu dari kiri dan dari kanan dia berbeda nilainya. Jadi karena limitnya dan nilai fungsinya berbeda, maka dia dikatakan ini discontinue. Discontinue. Kemudian di X sama dengan 2, misalnya kita lihat untuk di X sama dengan 2, F2-nya ada nilainya, ya, Y-nya. Kemudian limit X mendekati 2-nya juga ada, dan kedua-duanya bernilai sama, nilainya ada di daerah sini ya, di sumbu Y ya, di sini ya nilainya, maka dikatakan dia ini continue. Continue di X sama dengan 2. Kemudian benang yang ketiga, di X sama dengan 3 ya. Untuk X sama dengan 3, kita lihat limit X mendekati 3. Ini limitnya ya, X mendekati 3 ada di sini. Limit kiri dan kanannya ada gitu ya. Kiri dan kanan ada, berarti limit X mendekati 3 untuk fx yang ada. Dan nilai F3-nya juga ada ya. Ini yang bulat penuh ini ada nilai dari F3-nya, tergantung Y-nya berapa di sini. Dia juga ada. Tapi di grafik jelas-jelas dia berbeda ya. Berbeda. Maksudnya limitnya dan nilai fungsinya berbeda. Jadi dikatakan juga discontinue ya. Jadi syarat continue harus limitnya sama dengan fungsinya ya. Limit fx-nya sama dengan nilai fungsinya. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soalnya, soal latihan. Nyatakan apakah fungsi berikut ini continue di X sama dengan 3 ya, di X sama dengan 3. Jika tidak continue, katakan kenapa alasannya. Oke, untuk nomor 1, kita coba dulu syarat pertama, F3, ya, karena di X sama dengan 3, sama dengan, ya masukkan saja, 3 kurang 3, 0, kali min 4, hasilnya 0. Kemudian hitung limitnya di X sama dengan 3 untuk fx-nya, kali X min 4, ya. Kita masukkan X yang 3, dia juga bernilai 0, dan karena ini sama nilainya, maka dia continue ya. Continue dx sama dengan 3. Oke. Untuk soal yang nomor 3. Dx sama dengan 3, kita coba hitung H3 ya. Dx sama dengan 3 ya. Jadi kita langsung input saja. 3 dibagi 3 kurang 3 gitu ya. 3 dibagi 0. Ini adalah bentuknya tak terdefinisi. Define. Ini sudah jelas menunjukkan kalau dia discontinue ya. Karena nilai fungsi di X sama dengan 3 tidak ada. Ini sudah jelas dia. Ini discontinue. Discontinue.
tidak tanpa perlu kita cari berapa nilai limitnya ya. Karena secara kontinu, nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada, dan harus sama nilainya. Itu dia ya. Nilai fungsinya ada, nilai limitnya ada, dan kedua nilainya harus sama ya. Jadi kita nggak perlu cari limit, tapi misalnya kalau kita mau hitung limitnya, ya ini harus hati-hati. Misalnya limit X mendekati 3 untuk, ini kita hitung tambahannya aja ya, untuk X kurang 3. Kalau kita mau hitung limitnya, kita harus perhitungkan, hati-hati, ini X min 3-nya ada di penyebut, kita harus perhitungkan dia X mendekati 3 dari kiri, dan X mendekati 3 dari kanan ya, karena dia punya hasil yang berbeda di sini. Oke, perhatikan, untuk X mendekati 3 dari kiri, jadi 3 dibagi, ini untuk mendekati 3 dari kiri, itu hasilnya adalah 3 dibagi 0 dari kiri ya, 3 mendekati, ini 3 dari kiri, mendekati 3 dari, berarti kan dia lebih kecil dari 3 ya. Jadi ini lebih kecil dari 0, hasilnya adalah min infinite. Untuk yang di sini, 3 dibagi X mendekati 3 dari kanan, 3 dari kanannya. Di sini hasilnya adalah 0 positif, hingga hasilnya positif infinite. Jadi nilai limitnya ini karena kiri dan kanan beda, tidak ada nilai limitnya. Tidak ada nilai limitnya. Oke. Tapi dengan syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi, nilai fungsinya sudah menunjukkan kalau dia discontinue ya. Oke, kita ke soal nomor 6. HT sama dengan mutlak dari akar dari ya. Ingat ini masih di T sama dengan 3 ya. Di titik T sama dengan 3. Oke, kita hitung dulu nilai fungsinya H3. Kita input saja 3 dikurang 3 ya gitu. Pangkat 4 dibagi 3 kurang 3. Oh, ini tidak ada nilainya ya. Ini 0 per 0 ya. 0 per 0. Ini nilainya adalah tak tentu ya. Tak bisa ditentukan. Dengan ini saja sudah menunjukkan kalau dia tidak ada limitnya ya. Tidak kontinu maksudnya. Dengan ini saja sudah menunjukkan kalau fungsi ini discontinue. Discontinue di T sama dengan T. Jadi kita tidak perlu hitung limitnya lagi. Syarat pertama tidak terpenuhi, tidak, berarti sudah discontinue. Oke, nomor 11. Nah, kita lihat ya, ada dua buah fungsi. Perhatikan, yang di sini sama dengan itu adalah menyatakan nilai fungsi untuk T-nya sama dengan 3 ya. Untuk T sama dengan 3, nilai fungsinya adalah 27. Ini pertama. Yang kedua, untuk limitnya, karena di sini tidak sama, itulah fungsi untuk limit. Jadi kita hitung nilai limitnya, X mendekati, T di sini ya. T mendekati 3, tapi dia tidak sama dengan 3 ya. T tidak sama dengan 3, artinya T mendekati 3 untuk T pangkat 3 kurang 27 per T min 3 sama dengan limit T mendekati 3, kita faktorkan T min 3 kali, di sini adalah T min 3, ini bisa saya faktorkan jadi T kuadrat kurang, oke, tambah 3T tambah 3 kuadrat ya, 9 gitu. Oke, sekarang kita bisa coret T min 3-nya. Jadi begini ya, T mendekati 3 ini dari kanan ataupun dari kiri, karena dia ini faktor T min 3 dan T min 3-nya sama, kalau dia dari kiri, atasnya memang negatif, nggak bawa negatif juga kena coret. Kalau dia positif juga sama, tidak pengaruh, kena coret juga hilang ya. Jadi kamu tidak perlu perhitungkan mendekati 3 dari kiri atau kanan ya. Oke. Tapi kalau tidak yakin, kamu harus perhitungkan T-nya mendekati 3 dari kiri atau dari kanan ya. Tapi ingat, kalau dia punya faktor yang sama, atas dan bawah bisa dicoret, kita tidak perlu lagi perhitungkannya kiri atau kanan. Tinggal masukkan T-nya 3, 3 kuadrat 9, 3 kali 3, 9, 3 kuadrat 9. Hasilnya adalah 27, dan karena nilainya sama, nilai fungsi dan nilai limitnya sama ya, nilai dari R3 sama dengan nilai limitnya gitu, sama-sama 3, sama-sama 27, maka dia dikatakan continue. Continue di X sama dengan 3. Berikutnya soal nomor 16. Ini ada sebuah gambar 13 ya. Gambar ini adalah gambar fungsi G, namanya grafik dari fungsi G. Untuk setiap, di mana G,
tentukan nilai di mana G ini discontinue. Oke. Untuk setiap nilai-nilai ini, nyatakan apakah G-nya continue dari kanan, kiri, atau tidak dua-duanya. Ya. Atau tidak dua-duanya. Oke, kita coba. Fungsi G discontinue di mana saja, di X sama dengan mana saja, discontinue berarti kalau bapaknya terputus itu ya, discontinue. Jelas ada di sini, discontinue ya. Ini min 3 ya. Terputus dia ya. Artinya limitnya dan nilai limitnya sudah jelas tidak ada ya. Mendekati kiri, mendekati kanan tidak ada. Kanannya tidak ada. Kalau mendekati kanannya dia dari bawah di sini ya. Jadi dia berbeda, limit kiri dan limit kanannya berbeda maksudnya. Tidak ada jelas. Jadi discontinue ada di X sama dengan min 3. Kemudian di sini dia discontinue X sama dengan 4. Kemudian discontinue ada di sini lagi X6. Discontinue ada di sini lagi dan 8 ya. Dan 8. Oke. Berikutnya. Dari hasil ini, for each of this value, state whether, nyatakan apakah G itu continue dari kanan, kiri, atau tidak ya. Oke. G continue. Yang dari discontinue ini, bisa saja dia continue dari kiri atau continue dari kanan ya. Jadi G continue dari left, dari kiri ya. Dari kiri. Oke. Untuk dia continue dari kiri, kita lihat dia di grafik ya. Ada dari kiri. Nah, ini ya. 4 ya, continue ya. 4. Kemudian kita lihat yang dari kiri, 8 juga, perhatikan. Dari kiri ya jalannya ya. Di 8 ya, dia pada bulat penuh. 8. Oke, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi sampai di sini ya. Dia hanya minta dari titik X ini kita cari yang continue dari kiri. Jadi continue dari kiri artinya dia dari kiri bergerak, dia ada limitnya, limit kirinya sama dengan nilai fungsinya ya. Itu maksudnya. Nilai kiri sama dengan limit kiri sama dengan nilai fungsinya. Itu maksudnya continue dari kiri. Contohnya di X sama dengan 4 ini kita lihat F4 sama dengan misalkan ini 9 ya. F4 9 ya gitu. Kemudian limit X mendekati 4 dari kiri. 4 dari kiri juga 9 nilainya kan. X juga sama dengan limit dan fungsinya sama, tapi dari kiri limitnya ya. Maka kita sebut dia continue dari kiri. Oke, jadi continue dari kiri ini kalau saya tulis dia nilai. Misalnya di X sama dengan C ya. Nilai FC-nya sama dengan limit, tapi limitnya harus mendekati C dari kiri ya. Fx dia sama nilainya. Oke. Fungsi G discontinue. Dari kanan ya. Tadi dari kiri, sekarang kita dari kanan. Ingat bergerak dari kanan. Continue dari kanan, dari titik min 3. Oh iya, min 3 ini continue dari kanan. Kita lihat ya, ini ya. Dari kanan dia dapatnya bulat penuh. Bulat penuh artinya dia continue ya. Dari kanan. Itu ada di min 3. Dari kanan lagi kita lihat ada di 6. Dari kanan ya. Dari kanan jalannya ada di 6. Kemudian tidak lagi ya. Kanan. Oke. Jadi min 3 dan 6 saja. Oke. Kita ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ini diberikan sebuah fungsi yang tidak terdefinisi, ya, ini fungsi ini tidak terdefinisi pada sebuah titik tertentu. Bagaimana jika kita definisikan untuk membuat dia continue pada titik tersebut? Bagaimana cara kita mendefinisikannya? Jadi nomor 18 ini ya, maksudnya fungsi ini dia discontinue di satu titik, discontinue. Bagaimana kita mendefinisikan supaya fungsi ini menjadi continue di titik yang dia discontinue tersebut. Ya. Oke, kita lihat. Soal nomor 18 ini dari soal kita tahu S-7 penyebut pasti fungsi ini discontinue ya. Dia pasti discontinue
di X sama dengan 7, benar? Karena di X sama dengan 7, F7-nya itu adalah ya 0 per 0 ya, 0 per 0. Jadi dia discontinue. 0 per 0 itu ya bilangan tak tentu. Oke, jadi dia discontinue. Jadi bagaimana kita mendefinisikannya? Saya hitung limitnya dulu. Perhatikan. Saya hitung limit X mendekati 7, X kurang 49, langsung saya faktor, X tambah 7 kali X kurang 7, dibagi X kurang 7, saya langsung coret X min 7, setelah itu 7 masukkan, 7 tambah 7, 14 gitu. Jadi agar fx continue, dan dia discontinue di X7 ya, agar continue di X sama dengan 7, kita definisikan F7-nya sama dengan 14, supaya dia sama dengan nilai limitnya. Kita definisikan dia seperti itu. Ya, itu maksudnya. Oke, untuk soal nomor 20. Dari fungsi terlihat jelas G theta sin theta per theta, sudah jelas dia akan discontinue di theta sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena G0, kamu lihat itu adalah sin 0 dibagi 0 sama dengan 0 per 0, betul tak tentu ya. Jadi dia discontinue, karena nilai fungsinya tidak ada. Supaya dia jadi continue, kita harus definisikan. Berapa kita definisikan? Kita hitung nilai limitnya. Limit theta mendekati ya, 0. Kenapa 0? Karena dia discontinue di 0 ya. Dari sin theta per theta, ini sudah ada rumus trigonometrinya, dia bernilai 1. Jadi agar G theta continue di theta sama dengan 0, maka kita definisikan G0-nya itu bernilai 1, sama dengan nilai limitnya, supaya syarat untuk continue terpenuhi. Oke, kita ke nomor berikutnya. Nomor 23 ya. Sama pertanyaan dengan yang di atas, tentukan titik di mana dia discontinue dan definisikan bagaimana supaya fungsinya jadi continue. Ya. Oke, kita lihat dari bentuk fungsinya ini, kita sudah tahu kalau dia fx akan discontinue. Jadi kita cari titik di mana dia discontinue dulu ya. Di x sama dengan min 1. Kenapa? Kalau x min 1, dia 0 per 0 ya. Karena X min 1 bernilai sin 0 per 0 ya, gitu ya. Jadi bentuk tak tentu ini. Nggak ada nilainya ya, tidak ada nilai, makanya fungsi ini discontinue di titik X min 1. Kita definisikan dia supaya dia continue ke nilai berapa X min 1-nya, tergantung nilai limitnya. Kita selesaikan dulu. Limit X mendekati, dia di X min 1-nya discontinue, X mendekati min 1 kita buat menjadi sin itu ya, X kuadrat min 1 langsung saya faktor ya, jadi X tambah 1 itu kali X kurang 1 dibagi X tambah 1 ya. Oke, sama dengan, hati-hati ya, ini X mendekati min 1 ya. X, jangan kamu ambil langsung ini nilai limitnya sama dengan 1 ya, sin 0 per 0 1 ya, bukan ya. Kenapa? Karena dia di sini masih ada variabel X di sini, X min 1. Hati-hati ya. Oke. Jadi begini, kalau dia limit X mendekati min 1, misalnya 3, misalnya ya, sin 3 kali X tambah 1 per X tambah 1. Nah, oke, ini kan 0 per 0, di sini juga 3 angka, boleh ini jadi 3 kali 1 ya, 3 gitu. Tapi di sini masih ada variabel X, kita tidak boleh langsung, jadi kita coret saja X tambah 1-nya. Jadi hasilnya menjadi, baru kita input X min 1-nya. Min 1 ya, min 1 kurang 1 hasilnya ada sin min 2 atau sama dengan minus sin 2. Jadi agar terdefinisi ya, agar continue ya, maksudnya agar fx continue, di
X sama dengan min 1, maka kita definisikan fungsinya itu sama dengan nilai limitnya, minus sin 2. Sehingga kalau fungsi sama dengan limit, dia akan continue. Ya. Berikutnya, untuk soal berikutnya, at what point, di titik manakah jika ada fungsi tersebut discontinue. Ya. Jika ada, berarti bisa ada, bisa tidak. Ya. Di titik manakah jika ada fungsi berikutnya adalah discontinue. Oke, kita lihat nomor 24 ini. Jelas ada fx akan discontinue jika dia nilainya tidak ada. Ya. Berapakah nilai tidak ada? Kita lihat penyebutnya saja. Di x sama dengan 30, kadang 30 kurang 30 0, sesuatu bagi 0 itu ada tak terdefinisi. Juga bisa di x sama dengan pi juga. Ya. X sama dengan 30 dan pi, dia akan discontinue. Berikutnya nomor 26, sama pertanyaannya di titik. Kalau ada di titik manakah dia discontinue? Jika ada ya, jika tidak ya tidak. Sin theta tambah cos theta ya, kita lihat. Fungsi mutlak dari sin theta tambah cos theta pasti akan bernilai positif ya. Dia ada mutlak. Tapi kemudian ini sin theta dan cos theta berapapun tetanya ya, tidak ada yang bisa membuat dia menjadi discontinue ya. Kita masukkan sudutnya. Berapa saja sudutnya, dia tetap ada nilainya. Mau masuk 0 derajat ada, ya. Mau masuk min 20 derajat juga ada. Jadi untuk nomor 26 ini tidak ada titik yang bisa membuat fungsi h theta ini discontinue. Artinya fungsi h theta continue di semua titik. Di semua titik ya. Berapapun kamu masukkan tetanya, dia pasti ada nilainya. Nomor 30, fungsinya seperakar 4 tambah S kuadrat. Perhatikan baik-baik. Ini akar dalamnya. Di titik manakah dia akan discontinue? Kita lihat ya, untuk cari discontinue, dia pecahan, kita apakah penyebutnya bisa 0? Ya. 4 tambah S kuadratnya, apakah bisa 0? Kalau dia bisa 0, dia bisa discontinue. Ya. Dan sesuatu bagi 0, tak terdefinisi. Dan 4 tambah S kuadrat akan selalu positif. 0 saja tidak mungkin ya. Kamu masukkan X yang berapa saja, apalagi dia ada tambah 4 ya, dia akan selalu positif. Sehingga selalu ada nilai fx-nya ya, berarti fx ini adalah continue di semua titik juga. Semua titik ya, tanpa terkecuali. Oke, berikutnya soal nomor 32. Di titik manakah dia discontinue kalau ada? Oke, kita lihat ya. Ini tidak ada sama dengannya, tidak ada sama dengannya. Kita buat untuk limit, berarti limit x mendekati 0, dia lebih kecil 0 ya. Untuk fx sama dengan x ya. X yang adalah 0 di input sama dengan 0 gitu ya. Kita lihat. Sedangkan untuk 0-nya, untuk fungsinya f0 sama dengan ini ya. Karena dia ada sama dengan, berarti ini adalah f0-nya sama dengan x kuadrat. 0 kuadrat juga 0 ya. Berarti di x sama dengan 0, dia masih continue nilai. Sama dia ya, nilai limit dan nilai fungsi sama. Sekarang kita coba di x1 ya. Ini dia ya. Limit x mendekati 1 untuk fx-nya. Untuk limitnya berarti kita pakai, karena dia tidak ada sama dengan, kita pakai ini untuk limitnya, sama dengan limit x mendekati 1, 2 min x dx, masukkan x yang 1, 2 kurang 1, 1. Kemudian kita lihat nilai fungsi untuk x1-nya. Fungsinya kita cari yang ada sama dengannya adalah x kuadrat. 1 kuadrat. X kuadrat ya, sama dengan 1 juga. Dia sama lagi, berarti dia ini sama ya. Berarti nomor 32 ini tidak ada titik yang membuat fungsi tersebut discontinue ya. Berarti dia continue di semua titik. Nomor 32 ini adalah continue di semua titik. Oke, kali ini adalah menggambar grafik dari fungsi f yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini ya. Kita sudah gambarkan fungsi dengan syarat-syarat seperti di bawah ini. A, B, C, D, E.
Oke, kita coba untuk kita gambar sebelah ini ya. X-nya dari min 2 sampai 2 ya. Oke. X ini misalkan ini 0,0, di sini min 1, di sini min 2, di sini plus 1, di sini plus 2, Y-nya di sini misalnya 1, di sini 2, dan seterusnya ya. Oke, kita gambar fungsi sesuai dengan syarat diberikan. Domain antara min 2 sampai 2, makanya saya tulis ya di sini min 2 sampai 2 saja. Oke, kita belum dapat apa-apa. Kemudian F min 2, 1. Artinya Y-nya 1 ya. Saya langsung buat begitu ya. F min 2, 1. Oke, sama dengan 1 ya. Dia ada sama dengan berarti dia bulat penuh. F min 1 juga 1, bulat penuh. Oke. F1 juga Y-nya 1, bulat penuh. Kenapa bulat penuh? Karena dia sama dengannya. F2 juga 1. Oke. Jadi domainnya dari min 2 sampai 2 dan sudah terpenuhi. Ini saya sudah gambar F min 2-nya, F min 1-nya, artinya nilai Y-nya ya, semuanya 1. Kemudian ada lagi, dia discontinue di X min 1 dan 1. Berarti di X min 1, nilai limitnya nggak ada ya. Discontinue, berarti limitnya tidak ada gitu loh ya. Artinya kiri kanan tidak sama, atau dia terputus. Jadi di X min 1, saya boleh gambarkan saja limitnya ini ya. Misalnya seperti ini, dia bulat kosong ya. Dan di X sama dengan 1 juga, dia begitu, saya gambar misalnya seperti ini. Dan dia discontinue ya, jadi dia agak ada terputus di situ. Dan kemudian nanti baru kita sambungkan titiknya, garisnya, dia right continue di X min 1. Oke, di X min 1 dia right continue ya. Berarti di X min 1, saya bisa gambar ini, di X min 1. Di X min 1, oke, saya mau ubah sedikit di sini. Karena dia bilang right continue ya. Perhatikan baik-baik. Saya mau ulang. Ini belum pasti bulat penuh ya. Bulat penuh yang mana tergantung right continue atau left continue ya. Right continue dari sebelah kanan continue di S-1, di S-1. Jadi supaya dari kanan ini yang bulat penuh ya. Ini bulat penuh. Left continue dari kiri untuk 1 dia continue dari kiri ya. Dari kiri. Berarti dia di sini ya, kira-kira di sini. Oke. Right continue di X min 1. Oke, sorry. Right continue di X sama dengan min 1, saya tambahkan ini saja ya. Right continue dia ada continue begitu dari kiri. Nah, perhatikan. Ini adalah right continue di X min 1 ya, continue ya dari kanan, dan left continue di X1 ya. Ini right continue di X min 1 dari kanan ya, dari kanan di S menuju min 1 dia continue. Yang membuat dia discontinue adalah ini ya, discontinue di S min 1, berarti di S min 1 dia ada terputus di sini. Oke, jadi grafik kita ya kira-kira bentuknya seperti ini ya, dia discontinue di sini ya, kemudian dia seperti ini. Bentuknya tidak harus sama, bentuk grafiknya tidak harus garis lurus seperti yang saya buat ya, tidak harus sama. Yang penting jelas dia di X min 1 dia discontinue, dan X1 dia discontinue, kemudian dia right continue di X min 1 ya. Kamu lihat dari di X min 1 dari sebelah kanan continue ya, dari sebelah kanan. Di X1 dari kiri dia continue. Berikutnya. Nomor 38. Membuat sketch grafik lagi. Buat ada sketch grafik fungsi yang mempunyai domain 0 sampai 6, kita gambarkan dulu. 0 sampai 6 kali ini ya. Y yang negatifnya tidak perlu sebenarnya. X Y di 0 sampai 6, misalnya di sini 6. Saya buat dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, continue-nya di 0 sampai 2. Oke, kita nggak tahu yang pokoknya di X yang 0 sampai 2 ya.
boleh saja di X0 continue ya sampai 2. Di X0 dia bebas saja kita gambar mau dari sini mau dari sini, yang penting di X0 ya, ini X0 dia continue sampai 2. 2 ada di sini, di 1 ini 2. Terserah ya, ini continue gitu dari 0 sampai 2. Kurvanya kamu mau buat melengkung seperti ini juga boleh, terserah saja. Dari 0 sampai 2 dia continue, dan 2 sampai 6, dan 2 sampai 6 ya. Perhatikan di 2 sini tanda kurungnya ada kurung biasa, berarti di 2-nya dia discontinue ya, di 2-nya dia discontinue. Dia continue di 0 sampai 2 saja nih, 0 sampai 2. Oke. Dan 2 sampai 6. Jadi di X-nya 2 ini ada terputus dan dia tidak ada apa di sini ya. Nah, kamu mau buat di bawah juga boleh sebenarnya. Saya buat di bawah saja ya. Nah, dia dan continue dari 0 dari 2 sampai 6 ya. 2-nya tanda kurung biasa berarti bulat kosong ke 6. Ke 6. Oke, saya langsung ke 6 gitu saja. 6-nya bulat, tanda kurungnya persegi. Tanda kurung persegi itu bulat penuh. Ini 6-nya. Tapi dia tidak continue antara 0 sampai 6. Ya, dari 0 sampai 6 memang tidak continue. Kan dia ada discontinue di sini ya. Di X sama dengan 2-nya dia discontinue. Oke, jadi nomor 38 grafiknya kira-kira seperti ini. Ya, masalah kurvanya mau lurus atau melengkung, ya terserah tentunya. Yang penting syaratnya sudah terpenuhi, domainnya 0 sampai 6, continue-nya 0 ke 2, tanda kurung persegi, dan 2 ke 6, 2 kurung biasa, 6 kurung persegi. Oke, berikutnya menggambar grafik lagi. Skena sebuah grafik ya dengan daerah asal 0 sampai 6. Oke, kita buat lagi sebuah grafik 0 sampai 6 ya. Ini X, ini Y. Domainnya 0 sampai 6. Sekarang kita lihat continue-nya dulu. Ini 0, misalnya ini 6 gitu ya. Kemudian continue-nya dari 0 sampai 6 ya, dia tanda kurung biasa. Oke, dari 0 sampai 6, misalnya 6 di sini. Continue ya. Oke. Oke, dari 0 sampai 6 ini sudah continue ya. Dari 0 sampai 6 ini sudah continue. Tapi tidak di ya, tapi di waktu sama dengan 0-nya tidak, sama dengan 6-nya tidak. Berarti di sininya ada bulat penuh gitu ya. Ini artinya nilai fungsi dan nilai limitnya beda ya. Dia discontinue di 0 sampai 6. Jadi di sini dan di sini dia ada bulat. Artinya discontinue dia. Nilai limit dan nilai fungsinya sudah berbeda. Oke. Soal berikutnya. Untuk soal nomor 41 sampai 48 ya, di sini kita bahas 41 dan 43. Tentukan apakah fungsinya continue di titik yang diberikan. Jadi ini sudah diberikan sebuah titik. Tentukan apakah fungsi ini continue. Jika dia tidak continue, tentukan apakah ketidakkontinuannya bisa diubah ya, removable. Maksudnya apakah kita kalau dia tidak continue, bisakah kita ubah ketidakkontinuannya itu menjadi continue dengan mendefinisikan efeknya gitu ya, dengan mendefinisikan efeknya. Oke, kita coba. Untuk nomor 41 kita lihat di titik yang berikan, titiknya sudah ada, jadi nilai fungsinya C-nya 0 ya, titiknya ya. Langsung saja sin 0 sama dengan 0. Sekarang kita lihat nilai limitnya. X mendekati 0 untuk sin X ya, fungsinya adalah sin X di sini. Hasilnya juga 0. Jadi karena nilai fungsi dan nilai limitnya sama, maka fungsi ini adalah continue. Di C sama dengan 0 ya. C itu maksudnya nilai X-nya. Berikutnya nomor 43. Kita lihat. Kita hitung nilai fungsinya dulu. Di C sama dengan 0 juga, artinya X-nya 0. Ini adalah sin 0 per 0. Ini adalah tak bisa ditentukan. Ya, sudah pasti dia discontinue. Ini pasti discontinue. Karena syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi. Discontinue. Apakah dia bisa di removable? Bisa diganti jadi continue. Kita coba dulu. Kita hitung limitnya dulu ya. Kita hitung limit X mendekati 0 untuk fungsinya adalah sin ekor X sama dengan 1.
Sudah ada bentuknya ini, sudah ada formulanya di latihan sebelumnya. Sin S per X itu adalah 1. Karena X mendekati 0 ya. Jadi fungsi ini discontinue ya, tapi dia removable, bisa kita pindahkan ke tidak continuan, itu bisa kita buang dengan mendefinisikan nilai F0-nya yang tak tentu tadi nilainya, membuat dia discontinue, dan definisikan F0-nya menjadi 1. Jadi dia jadinya continue. Oke ya, ini kira-kira maksud dari removable or non-removable. Berikutnya nomor 60. Soalnya sudah berbeda ya. Tadi ini untuk soal 41 sampai 48, kita bahas 41 dan 43. Ini untuk nomor 60, cari nilai A dan B sedemikian sehingga fungsinya itu continue di semua titik ya, di semua tempat. Cari nilai A dan B. Oke, untuk X lebih kecil 1 di sini. Berarti itu adalah nilai limitnya, karena dia tidak ada sama dengan satunya. Limit X mendekati 1, fx-nya adalah X tambah 1, 1 tambah 1, 2. Nilai fungsinya ada di sini, karena dia ada sama dengan 1, berarti F1-nya itu adalah AX tambah B, masukkan X-nya, A kali 1A tambah B. Supaya dia continue, maka A tambah B, nilai limitnya harus sama dengan nilai fungsinya. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua, untuk limitnya di sini, ya limit X mendekati 2. Kenapa limit di sini? Dia tidak ada sama dengan 2-nya. Limit X mendekati 2, fungsinya berarti pakai yang AX tambah B, tinggal saya masukkan X-nya 2, hasilnya 2A tambah B. Untuk nilai fungsinya, karena dia ada sama dengan, berarti ini berfungsi untuk fungsi X-nya 2. Sama dengan 3X, sama dengan 3 kali 2, 6. Agar dia continue di X sama dengan 2, maka nilai limit sama dengan nilai fungsi ya. Oke, saya dapat dua persamaan di sini. Persamaan ini dan ini saya eliminasikan saja, kurang. Langsung saya dapat A-nya ini adalah ini positif 2 tadi ya. Ini bukan min 2, ini positif 2. Jadi saya langsung kurang, saya dapat A-nya 4, saya eliminasi, saya dapat B-nya, B 2 kurang A, 2 kurang 4, saya dapat B-nya min 2. Jadi nilai A 4, nilai B min 2, agar fungsi fx ini continue di semua titik. Berikutnya, soal nomor 62, ini tentang intermediate value theorem. Ini teorema nilai di antara ya. Teorema nilai yang di antaranya gitu ya. Untuk teorema nilai di antara ya, saya mau jelasin sedikit dan dengan menggunakan gambar. Misalnya, untuk teorema nilai di antara ya, misalnya begini. Ini X, ini Y. Oke, misalkan ada sebuah fungsi seperti ini, ya, dia dari A sampai B, continue, ya, continue dari A sampai B, fx continue dari A sampai B, oke, maka sudah pasti akan terdapat sebuah titik di sini di antara A dan B, maka akan terdapat sebuah titik C, C terletak di antara A dan B, pasti ada ya. Jadi C-nya di antara A dan B sedemikian sehingga perhatikan sehingga FC di sini ini adalah nilai Y untuk C. FC ini berada di antara FA sampai FB ya. Maka FC-nya berada juga di antara FA dengan FB gitu ya. Jika nilai C terletak dia, tapi dengan catatan fungsi tersebut harus continue, harus selalu continue gitu ya. Karena kalau dia tidak continue, nah, ini teorema ini tidak bisa terpenuhi. Kalau fungsi yang tidak continue, dia bisa lompat-lompat kan, terputus di jalan gitu, discontinue kan. Jadi dia harus continue. Gitu. Oke, nah sekarang kita lihat soal nomor 62. Fx-nya sepat X kurang 1. F min 2-nya itu adalah min sepertiga. F2-nya adalah 1, gitu ya. Gas di intermediate, apakah teorema nilai jepit, nilai di antara berlaku untuk sebuah nilai C
yang nilai C di antara min 2 dan 2 ya, di antara min 2 sampai 2. Berlaku sehingga FC sama dengan 0 ya. Sehingga FC sama dengan 0, kita lihat ya. Fungsinya itu adalah 1/X kurang 1. Oke ya. Berarti FC sama dengan 0, berarti Y-nya yang 0 ya gitu ya. Jadi begini. Titik C terletak di antara min 2 sampai 2 ya. Titik C. Oke. Kemudian FC-nya bernilai 0 ya. Ini nilai FC bernilai 0 di antara, ini untuk nilai X-nya, ini untuk nilai fx-nya ya. FC bernilai 0 dan dia di antara Y-nya min sepertiga sampai 1 ya. Kalau kita lihat sekilas ini berlaku ya. Karena C di antaranya, maka FC juga terletak di antaranya. FC juga terletak di antaranya ya. FC juga di antara 0 sampai 1 ya. FC oke, benar. Kalau kita lihat sekilas, kelihatan kalau dia berlaku teoremanya. Tapi kita harus pastikan satu hal, apakah fungsi tersebut kontinu di antara min 2 sampai 2 tersebut ya. Jadi kita harus pastikan dulu sebelum kita nyatakan berlaku, kita harus apakah fungsi fx itu 1/X min 1 kontinu. Kita harus tunjukkan dulu kalau dia kontinu baru berlaku ya. Kontinu di interval dari min 2 sampai 2, apakah dia kontinu gitu. Oke, kita lihat fungsinya ini, fx 1/X min 1, sudah jelas kelihatan. Kalau penyebut 0 dia tidak kontinu, ternyata fx ini discontinue atau tidak kontinu di x sama dengan 1 ya. Kalau x sama 1 dia 0, super 0 berarti dia terdefinisi. Artinya dia discontinue di x sama dengan 1, dan 1 ini berarti di antara interval min 2 sampai 2 dia discontinue ya, karena ada 1 di antaranya. Berarti efek discontinue di interval min 2 sampai 2, discontinue ya. Ini masih berada di interval min 2 sampai 2, masih di intervalnya, sehingga intermediate ya, teorema nilai di antaranya ya, intermediate value theorem tidak berlaku ya, tidak berlaku. Oke. Ini adalah latihan 1.6, kita lanjutkan ke chapter review-nya.